1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 sejarah akan menampilkan video podcast kami terkait tentang sejarah dari Mataram kuno. Untuk detail lengkapnya, kami akan menampilkan sejarah dari Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Amira Ajmi Absyarini. Perkenalkan, nama saya Tasya Kansasal Salela. Nama saya Marsha Bintang. Nama saya Syarila Cikita Basuki. Kenalkan, nama saya Ciara Yulia. Saya Nazal Fasih. Saya Ferdika. Saya Yomi. Saya Rizky. Saya Andika. Saya Mir. Saya Marepo. Dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum. Belum penutupan. About your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you Halo semuanya, selamat datang di podcast Balenda Kronika. Di sini tempat kita ngobrol santai tentang sejarah dan budaya. Seperti biasa, aku Ciara. Di sini aku nggak sendirian. Ada partner aku yang selalu siap dalam pertanyaan-pertanyaan unik. Siap banget. Halo semua, aku Tasya dan aku udah gak sabar banget buat ngobrolin topik hari ini. Karena jujur aja, setiap aku ngeliat Candi Borobudur dan Prambanan, aku tuh penasaran gimana cara orang zaman dulu bikin bangunan sekeren itu tanpa teknologi yang canggih kayak sekarang. Nah, itu dia. Itu yang akan kita bahas kupas hari-hari ini. Kita akan membahas tentang pembangunan Borobudur dan Prambanan. Juga kejayaan kerajaan Mataram kuno, serta rahasia yang mungkin gak banyak orang tahu. Di sini kita sudah kedatangan 5 narasumber spesial yang berkompetensi dalam bidangnya. Nah, kita sambut aja ya 5 narasumber spesial kita di podcast kali ini. Ini dia 5 narasumbernya. Nah, 5 narasumbernya udah pada datang semua nih. Sebelum mulai pembahasan, aku mau minta kalian perkenalan diri dulu sesuai urutannya ya. Halo semuanya, selamat sini. Kenalin, nama aku Amina. Aku berasal dari Universitas Indonesia. Aku berasal dari Fakultas Arkeologi. Halo semuanya, nama aku Syarila. Aku sama dari UI juga, Fakultas Antropologi. Halo semuanya, sebelumnya makasih ya udah ngundang kami. Kenalin nih, nama aku Ferdika, jurusan arkeolog di UGM. Halo semuanya, nama aku Marsha. Aku dari Universitas Gadjah Mada, mengambil bagian ahli konservasi dan pelestarian cagar budaya. Halo semua, nama aku Raja. Aku dari UGM, ngambil Fakultas Ekonomi. Wah, keren banget ya kakak-kakak di sini. Masuk universitas top semua. Rezeki ya. Yang tahu dong. Ya, lanjut aja ya langsung ke pembahasan kali ini. Sebelum kita bahas Borobudur dan Prambanan, kita perlu tahu dulu nih kerajaan Mataram kuno itu seperti apa sih? Kok bisa mereka sampai membangun? Dan Nah, apa sedikit ya riset dua dan mahakarya yang catatan dari kami tentang Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah sebuah kompleks candi Hindu yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dibangun pada abad ke-19 Masehi. Candi ini merupakan salah satu situs warisan budaya Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno, yang merupakan salah satu kerajaan Hindu Buddha terbesar di Nusantara pada masa itu. Nah, Candi Prambanan itu telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Hebat banget ya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa candi ini memiliki nilai universal yang luar biasa dan perlu dilindungi untuk kepentingan generasi masa depan. Wah,
Hebat banget ya Candi Prambanan. Nah, selanjutnya yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini merupakan salah satu situs warisan budaya Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, yang merupakan salah satu dinasti Buddha terbesar di Nusantara saat itu. Nah, Candi Borobudur juga gak kalah nih. Candi Borobudur telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Pengakuan ini menunjukkan bahwa candi ini memiliki nilai universal yang luar biasa dan perlu dilindungi untuk kepentingan generasi masa depan, seperti Candi Prambanan. Jadi Mataram kuno itu merupakan kerajaan besar ya yang ada di Jawa Tengah. Berdirinya itu sekitar abad 8 sampai 10. Terus mereka itu dikelilingi daerahnya itu sangat subur karena dikelilingi oleh pegunungan dan juga sungai. Tapi mereka tuh bukan hanya dikenal karena hasil pertanian aja, tetapi mereka juga dikenal karena hasil arsitekturnya dan spiritualnya. Selain faktor spiritual, kita juga gak bisa lepas dari faktor ekonomi. Mataram kuno juga memiliki sistem perdagangan yang maju seperti kayu jati, batu andesit, dan emas yang memiliki komoditas penting untuk membantu pembangunan candinya. Oh, jadi mereka tuh udah punya mindset pembangunan yang jauh untuk kedepannya ya? Ya, betul sekali. Jadi kayak semakin besar bangunan dan semakin besar candinya itu ngelambangin kekuasaan sang raja di mata rakyatnya itu kayak lebih besar gitu bagi aku. Bahkan di mitologi Jawa, bangun candi itu dianggap sebagai cara mendapat restu dari dewa. Jadi nggak cuma politik sama ekonomi, tapi juga spiritual. Nah, sekarang aku penasaran gimana sih cara mereka sampai bisa membangun candi sebesar itu tanpa teknologi modern. Nah, jadi Candi Borobudur itu kan berdirinya itu sekitar abad 8 yang lalu ya. Candi Borobudur itu awalnya didesainnya itu oleh Raja Samartungga ya, oleh dinasti Sailendra. Mereka itu memanfaatkan aliran sungai dari lereng Gunung Merapi untuk menurunkan material-material yang mereka butuhkan untuk membuat candi tersebut. Jadi batu andesit itu dari lereng gunung itu mereka turunkan ke aliran sungai hingga sampai ke daerah yang mereka ingin buat candi tersebut. Dan candi ini tuh selesai pada masa pemerintahan putrinya, yaitu Pramodawati. Jadi Candi Borobudur itu mengandung konsep mandala ya. Bentuknya itu menyerupai Gunung Meru. Jadi Gunung Meru itu ialah alam semesta kepercayaan Buddha. Jadi Gunung Meru itu tempat tinggal para dewa di zamannya. Nah, reliefnya juga menarik. Salah satu yang paling terkenal itu Jataka. Kisah kehidupan Buddha sebelum mencapai pencerahan. Tapi yang tantangannya sekarang adalah pelestariannya. Gempa dan erosi membuat Candi Borobudur masih sebelum lanjut ya ke pembahasan berikutnya, boleh dimakan dulu. Aduh, malu ya? Malu nih. Ambil rotinya apa ya? Makan kah? Minum ya guys. Jadi kita tuh disponsor oleh Raffi Alka. Iya. Sponsornya ini Raffi Alka sama Cincau ya. Sama Pink sama Justy. Oh iya. Makasih buat sponsornya ya. Terima kasih, makan enak. Makasih ya, makan enak.
Ini kita jadi berasa food vlogger gitu ya. Santai aja guys. Gak usah nervous. Agak deg-degan dikit soalnya. ini kan deg-degan banget sih. Seru banget ngobrolin Borobudur dan Prambanan. Aku jadi makin kagum sama nenek moyang kita nih. Sama. Ini bukti bahwa peradaban kita sudah maju banget sejak dulu ya. Terima kasih buat Kak Amira, Kak Fadlika, Kak Seriola, Kak Marsha, dan Kak Najwa. Jangan lupa follow podcast ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih.